Fonologi, pengertian fonologi. Bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga atau udara, alat ucap yang menimbulkan getaran atau alat ucap, rongga pengubah getaran atau pita suara. Proses terjadinya bunyi bahasa yaitu 1. Udara mengalir melalui paru-paru, 2. Udara digetarkan oleh pita suara, 3. Udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia tetapi bukan bunyi bahasa yaitu 1. Batuk, 2. Bersin, 3. Bersendawa, 4. Bersiul, 5. Mendengkur. Selanjutnya adalah vokal dan konsonan. Pengertian vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pembentukan vokal. Pembentukan vokal dibagi menjadi 4. Pertama, berdasarkan bentuk bibir. 1. Vokal bulat O, U. 2. Vokal tidak bulat E, I. 3. Vokal netral A. Yang kedua adalah berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Pertama, vokal depan I, E, A. 2. Vokal belakang U, O, A. Yang ketiga, berdasarkan tinggi rendahnya lidah. 1. Vokal tinggi I, U. 2. Vokal madya E, O. 3. Vokal rendah A. Yang keempat, berdasarkan hubungan artikulator aktif dan pasif atau struktur. 1. Vokal terbuka A. 2. Vokal semi terbuka O. 3. Vokal semi tertutup O. 4. Vokal tertutup I, U. Selanjutnya adalah pengertian konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa selain bunyi vokal yang dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. Berikut adalah pembentukan konsonan. Pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi diperoleh jenis bunyi bahasa sebagai berikut. 1. Bunyi hambat dihasilkan dengan menghambat saluran suara sepenuhnya, kemudian dilepaskan secara keseluruhan atau tiba-tiba. Contoh B, P. 2. Bunyi frikatif menyempitkan saluran suara sehingga menghasilkan aliran udara yang berisik. Contoh F, V, X, S. 3. Bunyi afrikatif menghambat saluran suara kemudian dilepaskan melalui aliran udara yang berisik. Contoh C, J. 4. Bunyi nasal menutup saluran suara pada rongga mulut sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Contoh M, N. 5. Bunyi getar atau drill menggetarkan ujung lidah pada langit-langit lunak sehingga udara yang keluar ikut bergetar. Contoh R. 6. Bunyi lateral mempertemukan ujung lidah dengan lengkung kaki gigi tetapi tidak menyentuh gigi. Contoh I. 7. Bunyi aproksimal mempersempit aliran suara tetapi udara masih bisa keluar tanpa hambatan. Contoh W, Y. Berikut pembentukan konsonan berdasarkan artikulator yang digunakan diperoleh jenis bunyi bahasa sebagai berikut. 1. Bilabial dihasilkan dengan cara mengatupkan kedua bibir. Bibir bawah labial mendekati bibir atas labial. Contoh PB. 2. Labiodental dihasilkan dengan menggerakkan bibir bawah labial menyentuh gigi bagian atas dental tanpa mengenai bibir atas. Contoh F, V. 3. Apikodental dihasilkan dengan menggerakkan ujung lidah apikal menyentuh gigi bagian atas dental. Contoh T. 4. Laminoalveolar dihasilkan dengan menggerakkan daun lidah laminal menyentuh gusi atau lengkung kaki gigi bagian atas alveolar. Contoh D. 5. Laminopalatal dihasilkan dengan menggerakkan daun lidah laminal menyentuh langit-langit keras atau palatal. Contoh C, J. 6. Dorsovelar dihasilkan dengan menggerakkan pangkal lidah atau dorsal menyentuh langit-langit lunak velar. Contoh K, G. Berikut adalah pengertian diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Demikian pula halnya dengan deretan vokal I pada sungai. Diftong berbeda dari deretan vokal. Tiap-tiap vokal pada deretan vokal mendapat hembusan napas yang sama atau hampir sama.
Kedua vokal itu termasuk dalam dua suku kata yang berbeda. Diftong ada 4, yaitu ai, au, ei, oi, yang letaknya bisa di awal, tengah, dan di akhir. Berikut adalah pengertian dari gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Pemisahan bunyi pada kata itu adalah praktik, plastik, sastra, dan struktur. Dalam bahasa cukup banyak kata yang memiliki dua konsonan yang berdampingan, tetapi belum tentu deretan itu merupakan gugus konsonan. Berikut adalah pengertian dari fonem dan grafem. Fonem adalah satuan terkecil suatu bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Grafem adalah sistem perlambangan bunyi atau fonem dalam bentuk huruf atau media untuk mewakili bunyi-bunyian tertentu atau tulisan. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem arti. Yang kedua bunyian ini membedakan. Contoh fonem: pola, garis miring, pola, garis miring. 2. Parang, garis miring, parang, garis miring. 3. Beras, garis miring, beras, garis miring, beras. Berikut adalah pengertian dari grafem. Grafem adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contoh grafem antara lain adalah huruf, logogram, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Contoh huruf M, A, N, I, dan S pada manis masing-masing merupakan grafem, dan yang melambangkan fonem garis miring M, garis miring A, garis miring N, garis miring I, dan garis miring S. Berikut adalah pengertian dari suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Karena itu, datang terdiri atas dua suku kata. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi inti suku kata. Berikut adalah beberapa contoh suku kata. 1. Pergi menjadi pergi. 2. Kepergian menjadi kepergian. 3. Ambil menjadi ambil. Suku kata yang berakhir dengan vokal K atau V disebut suku buku, dan suku kata yang berakhir dengan konsonan K atau VK disebut suku tutup. Suku kata dibedakan berdasarkan pengucapan, sedangkan penggal kata berdasarkan penulisan. Selanjutnya adalah pengertian dari fonetik. Fonetik adalah kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Fonetik memiliki 3 tugas utama. 1. Fonetik akustis. Fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. 2. Fonetik auditoris. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar, berkaitan dengan bidang kedokteran. 3. Fonetik artikularis. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya, berkaitan dengan bidang ilmu linguistik. Berikut pengertian dari fonemik. Fonemik adalah kajian fonologi mengenai sistem fonem atau satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Misalnya, kita mempelajari bunyi A yang berbeda pengucapannya pada kata alam, ikan, roda, atau meneliti bunyi U yang berbeda pengucapannya pada kata usil, tidur, dan tipu.